Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali di tempat ini dengan penuh kebahagiaan dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG dengan topik permainan tradisional dengan metode sport education model yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Dian Harnanto SPD. Selanjutnya izinkan saya sebagai pemandu acara menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut oleh Bapak Guntur Dian Harnanto, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya akan disampaikan paparan rencana tindak lanjut oleh Bapak Guntur Dian Harnanto. Kepada Bapak Guntur disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya diluangkan untuk mengikuti paparan metode SEM dalam permainan tradisional. Di sini saya mengangkat topik tentang permainan tradisional. Kenapa harus permainan tradisional? Karena dengan sekarang itu banyaknya gadget atau HP, anak-anak sekarang untuk bergerak sangat pasif.
Jadi saya kepengen mengangkat permainan tradisional. Di situ latar belakang saya, yang pertama pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan kurikulum 2013 seperti tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam empati dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator atau motivator. Yang kedua, permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar. Nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berolahraga yang sekaligus sebagai sarana berlatih hidup masyarakat, keterampilan, kesopanan, serta ketangkasan. Yang ketiga, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau yang disebut SEM, yang kita nantinya akan rancang di situ di lingkungan sekolah dengan permainan tradisional. Selanjutnya, tujuan program mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Itu yang pertama, yaitu tujuan kenapa kita harus melakukan atau kita memilih permainan tradisional. Yang pertama seperti itu, karena anak-anak disabilitas memang untuk sehat fisik itu ada keterbatasan, karena ada yang maaf tunadaksa, tunanetra itu memang dia mempunyai hambatan fisik, tapi tidak mempunyai hambatan intelektual di situ. Jadi arahnya ke situ. Yang kedua, sehat jiwa dan sehat sosial. Itu yang kita tujuan program pertama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat. Kita memang harus menekan anak-anak itu di dalam pola hidup sehat. Contoh kenapa? Karena anak-anak kita yang kita tahu, anak-anak autis memang tidak boleh makan minum yang sembarangan. Di itu kita harus bisa memahamkan. Yang pertama, kalau orang tua, walaupun orang tua itu bukan orang tua autis, tapi dia dalam hidup sekolah pasti ada pertemanan. Dia tidak salah mengasih snack atau makanan atau minuman. Yang ketiga, pertumbuhan karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, kita wajib melestarikan budaya daerah, karena semakin ke depan budaya daerah itu semakin terkikis sama perkembangan zaman, yaitu permainan-permainan modern, dan itu sangat berdampak sekali terhadap siswa kita yang sering memegang HP. Itu sangat berdampak. Yang salah satu dampaknya adalah yang layaknya itu yang sangat berdampak. Yang kedua, dalam waktu 3 jam itu anak-anak akan mengalami obesitas seperti saya. Jadi saya kebanyakan memegang HP atau di depan layar, itu akan berdampak sekali. Jadi dengan adanya permainan tradisional ini diharapkan untuk anak-anak menimbulkan rasa semangat, terus bisa dihargai dengan kemampuannya, gitu. Ya kita harus ya di sini di sini teman-teman bisa melihat macam-macam permainan tradisional, sangat banyak sekali. Ya, yang nantinya kita akan membuat mini event yang meliputi warga sekolah kita sendiri. Dulu, kalau di kita namanya apa? Jubik ya. Yang dari Batok Kelapa.
Memang sulit. Nggak bisa itu. Ini mungkin Pak Daniel apa Pak? Namanya apa? Oh, pakai tarian ya. Ya, jadi ya memang ada aturan patah kaleng. Nah, kalau di kita apa pakai sandal mungkin ya. Gitu. Tentang buku. Kalau di kita kalau tidak salah sepur apa? Mana gafu? Ya sepur dulu nyanyinya kayak tu gitu terakhir. Nah, ini itu kalau nggak salah diiringi sama musik kalau nggak salah. Tapi bukan dangdut, bukan rock. Olahraga ya Bu kalau di Malang. Rupuan. Ya ini olahraganya yang ini ya, yang kepala memegang atau menyentuh yang belakang. Sehingga saya gitu, yang nanti kita lakukan atau kita praktekkan ke anak atau peserta didik kita. Lengkok. Kalau ini tidak pernah saya. Sumpitan. Bukan dari kalau nggak salah dari biji jambu Pak, kalau saya dulu biji jambu saya dulu gitu Pak, jadi ada tapi isinya jambu. Jangan nanti juga jatuh cedera, jangan. Iya sih, aku waktu tidak cukup begini. Patah bal. Nah ini yang masyarakat umum dapat loncatan. Kenapa soal seperti itu? Lompat tali kalau di kita sempitan. Ini lebih menantang kayaknya. Jagoan.
menang dulu. Pasti menang. Ayo Bu, di sana kalau baiknya. Pasti menang. Pasti menang saya. Belum tentu. Belum Belum tentu. tentu yang menang gitu. Ini di sini lobayanya saya sama ada Pak Didik, lainnya bebas mampu ya. Ya, ini tarik tambang kalau di bahasa daerah Bali, bayangan. Karena ini saya sering dimarahi orang tua saya dulu. Mungkin bisa anak ya jadi jeruk buat layangan itu ke belakang dulu. Mungkin orang tua nih sing mencari Ketapel. Kalau di saya namanya pintangan, minggiso, pintangan. Ya, jadi gitu. Pakai kayunya, bakar kayunya jambu. Pintangan. Tapel. Dan isinya apa ya? Gimana? terpilah. Kepilang. Tepil, tapel. Tepil. 110 ya. Melindungi. Ini biasanya dikasih waktu berapa gitu. Si yang jaga itu biar bisa terlepas. Oh, ini kemarin. Kaki seribu, kalau sekarang namanya kaki seribu lah ya. Bukan, kaki seribu bahagia. Ya. Kompon. Nah, itu betul. Mau sendal. Oh, ini semacam itu. Nah ini ya kita. Nah, ya kan? Ini biasanya sponsornya Swallow rata-rata. Oh, senang aku ayo ini. Ini kau udah siap. Sakit itu. Itu Pak. Tapi nggak masalah. Puas. Puas. Iya. Cuma berat pokoknya ini. Iya. Jadi bajunya itu disusun gitu. Yang ngejar tadi, terus ada yang temannya nyusun batu. Kanan. Oh dong. Pati lele. Ini yang sering saya lakukan sampai SD. Dipukul. Ya, dipukul tik. Tik tek tek tek. Ya, benar. Paling panjang tiknya. Ada galak kan. Ya. Ekran. Boom.
dua lubang. Lubang yang kanan dan kiri. Lubangnya ada 2. Kayak nebak gitu loh modelnya. Nah, ini balap karung yang sudah dimodifikasi. Nah, ini andalan. Biasanya yang larinya cepat cowok itu jadi primadona dulu di SD dulu. Dan di sana ada juga, di sana ada ya. Namanya bentengan juga. Bantengan. Bentengan tetap sama. Oh, ini kucing-kucingnya memang. Oh, dilindungi. Ya dilindungi. Biar si kucing tidak ngambil si tikus. Cuman Ini mana seru pakai kumpul ini. Yang di matanya itu tidak dipisah, terus pas awal apa dulu itu tegok. Oh, ya sedikit muteran. pemaksaan ini. Oh, ini ular kuku itu bola handek. Eh. Itu kuku itu ular kuku. Itu ada saya. Oh, ini saya pakai trek sini. Ambil sama tadi. Iya, Rian. Ini sambil mengenai itu kayak berbagai isi berbagai. Yoyo. Yoyonya itu nggak salah dulu dari kain kayaknya. Sekarang sudah mulai modernisasi, sudah pakai plastik sama apa sih yang berbentuk itu kan. Itu kan ada yang pukul pernah dihancurkan kuat-kuatan. Ini Karet, pakai karet kalau misalnya. itu dimasukkan di tengah itu kan ada ini titik ya. Simbol. Wah, Ini ibu sering kayak gitu. semacam Bekel. ini bekel bukan bekel. Mulai dari itu juga satu. Ini Ada naik.
Jangan langsung jangan cek-cek. Bermanfaat. Ya, ini. Kalau dulu kalau nggak salah pakai batu juga mas ya. Aku kemarin pakai aku. Iya. Aku sekolah dari sekolah. Dalam Dapur boleh. Dulu bisa makan gitu. Bisa jualan kan dalam ada dapur. Ini beda. Ini bekel. Apakah teman-teman masih bisa? Bisa. Ini terus ada HP itu paling mati gitu. Turnamen battle. Itu apa? Cuma permasalahannya di bekel di mana? Itu kita kesinikan. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton paparan video. Kita lanjut lagi. Ini capaian dan hasil yang saya harapkan atau yang diharapkan. Yang pertama, dengan menggali bakat dan minat murid dengan keterbatasannya, kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, dengan arah dan bimbingan guru, murid mampu bertanggung jawab dan dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan murid mampu memiliki pengalaman serta meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar secara efektif. Yang ketiga, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, menggambarkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. Yang keempat, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai saran kita menebarkan rasa nasionalisme. Program dengan kemitraan mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan SEM berbasis budaya dan yang aman, nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua warga sekolah. Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program turnamen mini dengan tema permainan tradisional. Pelaksanaan turnamen ini akan dilaksanakan pada akhir semester ini atau semester 1 dengan peserta kelas mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Jadi seluruh bisa mengikuti semua ketunahan. Guru berkolaborasi dengan wali kelas merefleksi peserta, memberikan manfaat dari permainan tradisional. Aset yang kita miliki yaitu pertama manusia, yaitu kepala sekolah, guru yang sudah sarjana sekolah sudah linear, dan staf yang mumpuni. Yang kedua, sosial kita punya komite terus dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan, yaitu sumber air bersih, udara segar karena berada di kawasan pegunungan di lereng kita, jadi segar, selalu segar. Yang keempat, fisik, sarana dan prasarana yang mendukung, lapangan olahraga, peralatan olahraga, lahan terbuka, dan perpustakaan atau literasi. Yang kelima, finansial, yaitu kita bisa ngambil dari dana BOS, BPOP, dan dana IPA untuk melaksanakan program ini. Yang keenam, politik, yaitu koordinasi berbagai pihak dalam mendukung kebijakan guru dan suara murid. Yang keenam, agama dan budaya, hidrogen, dan menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Rencana evaluasi, yaitu mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, membuat perubahan pada kekurangan yang ditentukan, dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada, yaitu memberikan angket, pertanyaan, atau wawancara pada pendapat umpan balik dari murid, rekan guru, dan orang tua dengan kita melakukan kegiatan SEM tersebut. Tantangan, kita tidak luput dengan tantangan yaitu kegiatan sekolah yang
bentrok dengan waktu. Jadi kita harus benar-benar gimana caranya event SEM ini bisa terlaksana dan berjalan lancar. Bersama mereka seharusnya fleksibel terhadap kegiatan yang juga agenda. Dan kedua, cuaca. Karena kita sudah masuk bulan Desember, kita harus memprediksi cuaca dalam arti besok itu hujan enggak, bisa kita lihat dari Google kita, searchingnya kemungkinan. Yang ketiga, kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat biaya pengeluaran mendadak. Jadi kita harus memikirkan ulang. Yang keempat, konsisten dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam pencapaian tujuan bersama. Dan kegiatan bulanan, jalan sehat bersama, kegiatan semester, PLS, kegiatan tahunan, PS dan SEM, turnamen ini. Terima kasih. Sekian pemaparan saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Guntur yang telah menyampaikan paparannya terkait rencana tindak lanjut yang telah dijelaskan berkaitan dengan permainan tradisional yang sekiranya akan diterapkan di sekolah kita sebagai bentuk pembelajaran jasmani dan fisik anak-anak, ya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab, ya Pak. Ya baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait paparan yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, mungkin secara teknis nanti pelaksanaannya seperti apa, atau mungkin bisakah ini diterapkan di sekolah kita yang kebetulan sekolah kita notabene adalah sekolah pendidikan khusus dan tidak hanya melayani satu kebutuhan khusus anak-anak saja, kita juga melayani beberapa jenis ketunaan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Pak Daniel silakan. Terima kasih Pak Guntur sudah memaparkan materi tentang permainan tradisional. Setelah Bapak memaparkan materi ini, satu pertanyaan saja Pak. Bapak kan sudah lama menjadi guru PTOK di SMP ini. Dari sekian permainan yang ditayangkan tadi itu ada banyak ya. Kira-kira dalam konsep Bapak untuk mengadakan turnamen semi nanti ke depannya, dari sekian jenis permainan tradisional, kira-kira yang cocok untuk sekolah kita dan akhirnya kira-kira apa Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, jadi nanti biar sekalian untuk menjawabnya. Dari Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan yang sangat bagus sekali tadi dari Pak Guntur. Saya cuma ada satu pertanyaan sederhana saja mengenai fasilitas dan sarana prasarana sebelum kita melaksanakan SEM ini, bagaimana menurut Bapak? Apakah sekolah kita ini sudah memenuhi atau belum, atau mungkin ada yang masih perlu dipersiapkan atau dianggarkan begitu? Terima kasih. Baik Pak Guntur, tadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Daniel dan Ibu Ayu. Yang pertama terkait untuk masuk ke kompetisi ya, sampai kompetisi. Kira-kira jenis permainan apa yang cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kita layani saat ini? Dan untuk Bu Ayu tadi juga mempertanyakan apakah sarana prasarana di sekolah kita ini sudah mendukung secara teknis untuk nantinya diadakan kompetisi seperti itu. Mungkin bisa dijawab sekarang Pak. Terima kasih Pak Daniel dan Bu Ayu. Pertama pertanyaan yang hebat, saya mencoba menjawab dengan pemahaman saya. Izin saya duduk aja ya. Jadi untuk Pak Daniel, kita sebagai guru, kita bisa biasanya melakukan pendekatan namanya
diferensiasi kan masalah. Di situ kan kita harus tahu namanya konten dan proses. Jadi di diferensiasi itu kan namanya ada pengelompokan, teknik pengelompokan. Jadi di situ anak-anak itu akan kita kelompokkan. Jadi mulai dari yang punya hambatan intelektual, cacat fisik, itu memang kita pisah. Contoh kayak anak yang cacat fisik, yaitu tunadarsa sama tunanetra, tidak bisa kita gabung menjadi satu yang tidak mempunyai cacat fisik, tunadarsa atau tunarungu. Jadi memang nanti kita pilah, terus nanti kita bahas bersama dengan tim yang nanti kita bentuk, dan kita bahas kira-kira dengan pendekatan diferensiasi itu contoh anak tunanetra ini pasnya untuk olahraga tradisional tentang apa? Ini nanti kita bahas dengan setelah kita bentuk tim gitu. Terus yang Bu Ayu masalah fasilitas atau prasarana di sekolah, karena kita alhamdulillah luas kita itu 4,5 hektar, jadi insya Allah kita tidak akan kekurangan atau kesulitan tentang fasilitas, karena kita membawa konsep namanya permainan tradisional. Jadi nanti yang pertama yang kita bisa lakukan adalah di lapangan outdoor kita, di lapangan futsal, terus bisa juga di depan parkiran mobil, dan bisa juga di lokasi di pertanian yang nanti kita harus mencongkel tanah itu tadi. Jadi ada beberapa permainan yang harus terbuat dari semen, harus jadi semen, atau juga permainan yang masih harus bersangkut paut sama tanah pertanian gitu. Jadi nanti kita diskusikan setelah kita membentuk tim untuk kegiatan seni ini. Jadi nanti saya juga mohon bantuannya. Setelah ini kita akan membuat atau menyusun panitianya gimana. Jadi panitia seni itu mulai dari pembawa acara, terus panitianya juri itu juga nanti aturannya seperti apa, karena kembali lagi karena kita itu basicnya adalah sekolah luar biasa, kita mengacu pada kemampuan atau kemampuan peserta didik. Jadi nanti juri tidak harus mutlak aturan, contoh bukan sodor, jadi anak-anak bisa kita breakdown aturannya gitu. Dan kita bentuk tim-tim yang lain. Mungkin jawaban saya dari itu dulu. Mungkin ada kurang jelas bisa dipertanyakan Pak Daniel sama Bu Ayu. Sudah jelas apa belum? Sudah? Kalau sudah siapa ya? Nah, jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kira-kira masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang masih perlu disampaikan? Atau mungkin ada masukan yang ingin disampaikan untuk Pak Guntur terkait mungkin nanti pelaksanaannya atau secara teknis gambarannya mungkin bisa diberikan masukan untuk Pak Guntur mungkin sebelum dibentuk panitia kan ya. Kalau nggak ada tidak ada masukan kan kita juga bingung nanti. Panitia ini kan otomatis kita harus sudah tahu, misalkan jumlah jurinya berapa, berarti kita juga harus tahu permainan apa saja yang kita pilih di situ, secara teknisnya seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan untuk Pak Guntur ke depannya. Sudah jelas. Karena nanti kan masih dibentuk panitia, mungkin di dalam panitia itu baru Baik, nanti akan di dalam forum yang lain Pak terkait kepanitiaan, nanti akan dijelaskan secara detail seperti apa terkait pelaksanaannya, teknisnya bagaimana, permainan apa yang akan kita pilih, dan nanti jurinya seperti apa, pelaksanaannya. Baik. Mungkin hanya itu saja Pak. Mungkin ada yang lainnya yang mau disampaikan ke yang Bapak Ibu guru.
Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka alhamdulillah seluruh rangkaian acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG dengan topik permainan tradisional telah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, saya ada sedikit pantun. Entah ini pantun, entah ini apa ya, puisi, saya juga kurang bisa mendeskripsikan. Berkunjung ke SLB Pembina, berbagi suka tanpa batasan. Semoga paparan yang telah tersampaikan menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama. Saya Lemah Priandari selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kemarin Febrianti. Saya adalah seorang guru dari SLB Pembina Tingkat Nasional Provinsi Malang. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Guntur Dian Hartanto. Kemarin saya telah mengikuti pengimbasan program PKG PJOK dari Bapak Guntur, yaitu tentang SAM pada permainan tradisional. Ternyata pengimbasan ini sangat baik dan dapat kami aplikasikan kepada siswa-siswi kami, di mana dampak dari pengimbasan ini adalah siswa kami dapat belajar tentang kerjasama, mengenal tentang kesehatan, sekaligus mereka lebih dekat mengenal tentang permainan tradisional yang harus mereka pelajari. Juga mereka dapat bersenang-senang bersama kawan-kawan, sekaligus kerjasama antar siswa ini dapat terbangun dengan lebih erat. Terima kasih. Luas selatan adalah Malang, luas baratnya Metropol